akhirnya dia mendekat ke arah sumur itu. Suara tangisan jeritan itu semakin jelas di situ. Dia mendekat, tolong kami kan gitu kan, sambil tangisan. Itu suaranya tuh laki-laki perempuan. Saat itu dia memberanikan diri untuk melihat ke bawah di sumur itu. Alangkah kagetnya dia saat dia melihat banyak tangan tua. Kisah yang akan saya ceritakan ini terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Ketika itu saya masih selesai sekolah. Pada saat itu ibu itu memiliki seorang asisten rumah tangga yang berasal dari suatu kecamatan yang masih dalam satu kabupaten di tempat kami itu tinggal. Asisten rumah tangga itu kita panggil saja Mbak Mus ya. Mbak Mus itu bekerja di tempat kami itu sangat baik, sangat terampil, jujur dan juga cekatan ya. Jadi semua pekerjaan rumah tangga bisa dia selesaikan dengan baik. Waktu pun terus berjalan seiring waktu Mbak Mus pun semakin betah ya bekerja di tempat kami. Hingga pada suatu hari saat semua pekerjaan sudah selesai dan kita posisi santai, kita pun ngobrol ya. Kita ngobrol dengan Mbak Mus itu, ibu dan saya dan juga kakak saya. Kami ngobrol, bertanya-tanya tentang keadaan Mbak Mus di desanya, tentang sekarang seperti apa yang musim apa gitu kan, menanam apa. Hingga akhirnya bertanya, sebelum kerja di sini Mbak Mus itu pernah di mana gitu kan. Akhirnya Mbak Mus pun bercerita sebelum dia bekerja di tempat kami, dia itu sebelumnya merantau ke Jakarta karena dibawa oleh seseorang untuk bekerja di Jakarta, bekerja di bagian packing di pabrik konveksi. Singkat ceritanya, setelah lama bekerja ya di tempat pabrik tersebut, pada suatu hari Mbak Mus itu harus mengambil barang di gudang ya. Gudangnya agak belakang di pabrik itu. Saat dia mengambil barang tersebut, setelah selesai mengambil barang, saat dia mau kembali, itu dia mendengar suara teriakan orang minta tolong, tangisan dan juga jeritan. Mbak Mus pun kaget, di sini kok ada suara seperti itu, padahal ini di pabrik gitu. Dia pun akhirnya mencari-cari ya, tidak ada. Akhirnya dia pun kembali lagi dan dia tidak menceritakan hal tersebut kepada temannya karena sibuk semua ya, mereka harus bekerja sehingga lupa. Singkat ceritanya lagi, setelah itu beberapa waktu berselang, Mbak Mus pun harus kembali lagi mengambil barangnya lagi di situ lagi. Dan saat itulah dia juga mendengar lagi suara hal yang sama seperti yang dulu dia dengar, teriakan minta tolong dan juga tangisan. Dia cari-cari lagi dan itu sama juga, tidak ada. Nah, saat itu dia keluar perasaan curiga, ya ada apa ini kok tempat ini seperti itu. Tapi ya sudah,
karena kesibukan dia pun kembali dan dia melupakan hal tersebut dan dia tidak menceritakan kepada teman-temannya. Hingga pada suatu hari lagi dia pun harus kembali lagi karena sesuai pekerjaan dia harus bolak-balik ya tentunya. Dan saat kembali itu dia pun mendengar suara yang sama lagi, teriakan minta tolong, tangisan, dan juga erangan-erangan gitu. Nah, saat itulah dia pun memenuhi keinginan penasaran dia beberapa waktu yang lalu untuk mengetahuinya. Dia pun mencari. Saat itu dia menemukan satu pintu di mana ternyata di balik pintu itu dia mendengar suara itu. Dia pun lalu membuka pintu itu. Bisa tidak terkunci pintu itu. Dia membuka. Ternyata di dalam ruangan itu adalah suatu ruangan yang cukup luas dan kosong. Hanya ada sebuah sumur ya di tengah itu. Nah, saat dia mau melangkah, tiba-tiba dari arah belakang itu dia mendengar suara hardikan ya. Hei,